firman Tuhan dan pengen memuji Tuhan bareng-bareng sama Bapak Ibu rekan-rekan semua hari ini. Kita sebelum mulai boleh memberikan salam dulu kepada sebelah kiri kanan kita, seberang kita mungkin. Ring baru, boleh dikenalan dulu. Kita gini aja deh ya, kejauhan. Ya, saya juga harap semuanya hari ini juga semangat dan excited untuk mau puji Tuhan, untuk mau mendengarkan firman Tuhan bareng-bareng ya. Sebelumnya kita mau bersatu dulu sejenak. Kita mau bersyukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan kasih buat kita semua sehat hari ini, bisa datang ke Dede hari ini, juga kita berdoa, kita siapkan diri kita, hati kita untuk dapat menerima firman Tuhan, dan biarlah hati kita dibukakan untuk menerima firman Tuhan yang disampaikan. Dan kita juga dilayakkan untuk menyampaikan puji-pujian dan penyembahan kita. Naikkan pujian, menikmati kasih. Saat ini ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu,
bersama-sama. Bapa di surga, saya mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang boleh Kau berikan buat kami, yang kesibukan kami hari ini, kami semua bisa meluangkan waktu kami untuk datang persekutuan doa pada hari Jumat ini. Kami mau berdoa juga untuk teman-teman kami mungkin yang masih dalam perjalanan atau sedang sibuk Tuhan di kantor, ada banyak pekerjaan, biar Kau yang boleh menolong mereka untuk menyelesaikan semua pekerjaan mereka dan berkumpul dengan kami Sabtu ini ataupun minggu depan. Juga mungkin teman-teman kami yang berhalangan karena sakit, dan Kau yang boleh menolong mereka juga, menyembuhkan mereka. Kami berdoa khususnya Tuhan untuk rencana ibadah kita pada hari ini, berdoa supaya berjalan dengan baik dari awal, tengah hingga akhir. Kami yang mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, dan Kau yang boleh menerima melayani kami menurut pujian kami, dan juga firman Tuhan yang disampaikan, dan kami pulang membawa berkat dan membawa satu pengajaran baru Tuhan. Kami tidak pulang dengan sia-sia. Kami berdoa untuk Pak Pendeta Jimmy yang kami menyampaikan firman Tuhan nanti juga, dan Kau yang boleh mengurapi dengan bibir yang menyampaikan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Kami mau serahkan semua rencana ibadah kami hanya kepadamu Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita hari ini ya, yang saya terima, kebenaran dan pembenaran ya. Bukan pembenaran, kebenaran bukan pembenaran. Itu dua hal yang berbeda ya. Kadang mungkin kita sebagai manusia masih suka mengandalkan kekuatan kita, benar nggak sih? Mengandalkan pemikiran kita. Kita merasa kita udah pandai, kita udah benar, apa yang kita pahami ini benar. Jadi kita menjalani kehidupan kita itu ya dengan kekuatan kita, apa yang kita inginkan. Terkadang kita lupa, terlena, dan sekarang ketika kita mau melakukan sesuatu, kita udah nggak berdoa lagi sama Tuhan. Kita merasa kita udah bisa, kita udah nggak konsul sama Tuhan lagi nih, nanya, Tuhan, aku mau melakukan hal ini, kira-kira aku mesti gimana? Kita mengatakan kekuatan sendiri, dan kita merasa kita sudah benar. Nah itu mungkin masih terjadi ya di kita semua. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan itu adalah kebenaran ya. Firman Tuhan itu adalah kebenaran, dan kita harus ingat kembali back to Bible, back to firman Tuhan. Ya. Dan mungkin juga kadang-kadang kita yang udah sering baca firman Tuhan pun tetap masih ada ego kita sendiri gitu. Dan kita kadang cuma pengen baca firman itu cari picking kitab yang memvalidasi pikiran kita, benar nggak sih? Kadang-kadang kita kayak cari ayat pendukung dari pemikiran gua nih, ada nggak sih? Nah, apakah itu benar kah, salah kah? Ya mungkin dari firman Tuhan hari ini kita akan mendapatkan perspektif baru dari tema itu ya. Kita akan berdiri bersama-sama, kita mau persiapkan hati dan kita diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Hidup bagimu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Kebenaran kami, Yesus kau yang menyelamatkanku, kau memberikanku dan hatiku redam, tetap menyembahmu, punya tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu, yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari saudara-saudara kita berdoa ya. Kami meyakini seperti yang Engkau firmankan di dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39 bahwa tidak ada satupun
di dunia ini yang sanggup memisahkan kami dari kasih Allah di dalam Kristus. Bahkan kebodohan kami, kebusukan kami, keberdosaan kami, kenakalan kami, ya Tuhan, itu tidak bisa membuat kami terpisah dari Tuhan. Engkau adalah Allah yang selalu mengejar kami, anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk memeluk kami kembali di dalam cinta kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, karena kami selalu aman di dalam tangan Tuhan. Pemelihara jiwa kami, penebus hidup kami, dan Sang Cinta itu. Kami juga bersyukur Tuhan karena di siang hari ini, di tengah kesibukan kami bekerja, kami boleh berkesempatan untuk kembali mendengar, merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus, tolong kami supaya kami boleh mengerti, benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan melalui mulut bibir hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami juga mengingat saudara-saudara seiman kami yang biasanya hadir, bersekutu bersama, tetapi hari ini berhalangan. Tuhan yang terus memimpin, menyertai, menopang hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebentar kami akan duduk tenang, biarlah Roh Kudus mengarahkan hati, pikiran, jiwa kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama, nama yang indah dan perkasa, nama yang lembut dan berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Kami semua sudah berdoa, sama-sama orang percaya yang siap dan rindu dengar firman, katakan amin. Saudara, sebelum duduk, saudara kasih tos sekelilingmu, katakan, saya yakin kamu pasti diberkati firman Tuhan. Amin, amin. Ya, silakan duduk. Kalau sudah tos, silakan duduk. Karena tidak ada pointer, nanti saya pakai jempol aja ya. Tandanya supaya bisa next slide, begitu ya. Oke, baiklah saudara-saudara, saya juga ingin menyambut saudara-saudara seiman yang mengikuti persekutuan ini melalui online, ya, dan doa dan harapan kita baik onsite maupun online kita sama-sama akan disapa ya oleh kebenaran firman Tuhan. Amin, amin, amin ya. Nah, saudara-saudara, tema yang diberikan kepada saya sangat menarik. Ya, temanya itu adalah kebenaran bukan pembenaran. Ya, saya tambahkan sedikit di depannya itu adalah firman. Ya, supaya dengan demikian sejak awal kita sudah mulai bisa menangkap bahwa khotbah pada hari ini kita akan bicara tentang tentang posisi, tentang pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, firman Tuhan atau yang tidak lain tidak bukan adalah Alkitab. Ya, jadi saudara kalau punya Alkitab, baik Alkitab cetak maupun Alkitab digital yang ada di handphone kita, ya di gadget kita, itu adalah firman Tuhan. Ya, jadi kita hari ini mau bicara tentang itu. Firman kebenaran bukan pembenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin kalau kita bicara tentang Alkitab atau firman Tuhan, ya, misalnya kalau saya tanya kepada kita semua, apakah menurutmu firman Tuhan itu, oh ini ngomong-ngomong saya jalan bikin susah nggak ya? Mendingan saya jangan jalan deh ya. Oke, misalnya kalau saudara ditanya ya, apakah firman Tuhan itu penting? Apakah firman Tuhan itu sesuatu yang yang saudara butuhkan di dalam hidup ini? Saya yakin jawaban saudara pasti iya, betul nggak ya? Iya kan? Saya yakin semua kita tanpa terkecuali ya pasti akan menjawab iya dong Pak Jimmy gitu ya, bahwa firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa firman Tuhan itu memang dibutuhkan oleh kita begitu tanpa terkecuali. Tetapi kalau pertanyaannya saya tambahkan misalnya begini, apakah saudara sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidupmu? Apakah saudara selalu, katakanlah, berkonsultasi dengan firman Tuhan setiap kali ingin mengambil keputusan-keputusan di dalam hidupmu? Ya, apakah saudara, sesederhana ini deh, apakah saudara merenungkan firman Tuhan setiap hari? Misalnya begitu ya. Nah, kalau udah pertanyaannya seperti itu, nah ini bisa beda jawabannya. Bisa beda jawabannya, ya kan? Kalau kita mau jujur-jujuran, barangkali banyak dari kita yang akan gagal menjawab pertanyaan-pertanyaan lanjutan tadi, ya kan? Maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa seringkali kita sebagai orang percaya itu
menganggap penting firman Tuhan itu secara rasional, secara teori, begitu ya, katakan begitu. Secara teori, di kepala aja yang kita yakin bahwa firman Tuhan itu penting. Tetapi dalam kehidupan hari lepas hari, that's different story, ya, menjadi sesuatu yang berbeda. Ya, jadi antara kepala dengan kehidupan sehari-hari ada gap. Ya, di kepala kita yakin firman Tuhan itu penting, tapi dalam kehidupan sehari-hari, wow, ternyata kita nggak begitu bergantung sama firman Tuhan. Seringkali kita lebih mengandalkan kekuatan, pikiran, ya, mengandalkan TikTok, mengandalkan medsos untuk mengambil keputusan dan sebagainya daripada firman Tuhan. Ya, nah itu sebabnya saudara-saudara, mari kita coba renungkan ya di dalam kurang lebih 25-30 menit ke depan ini. Yuk kita lihat firman Tuhannya terlebih dahulu dari Yohanes pasal 17 ayat 17. Satu ayat saja. Dan ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Saya bacakan sekali, kemudian saya minta saudara-saudara membacakan bersama-sama dengan kompak ya. Baca aja yang versi di depan, ya, versi yang di depan. Saya baca terlebih dahulu. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Nah, kebenaran ini apa nih? Firman-Mu adalah kebenaran. Ya, yuk kita sama-sama. 3, 2, 1. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kita ulangi, tetapi ganti kata mereka dengan nama kita sendiri. Oke? Gampang ya? Saya kasih contoh. Kuduskanlah Jimmy dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Bisa? Siap? 1, 2, 3. Kuduskanlah dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ayat yang singkat, tetapi dari ayat ini kita mau belajar ya tentang pentingnya firman dan bagaimana kita bersikap terhadap firman ya sebagai orang percaya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalimat yang tadi kita baca itu keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Ya. Jadi lihat betapa Tuhan Yesus pun ya sangat menganggap penting firman Tuhan bagi kehidupan orang percaya. Ya. Nah, saudara-saudara, mari kita mulai dengan sebuah pernyataan yang gak boleh kita lupa atau kita bergeser, begitu ya. Sebuah pernyataan ya, firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak, tertinggi dan berkuasa untuk mengubah kita. Ya, saudara-saudara. Firman Tuhan itu bukan sembarang buku ya. Firman Tuhan jangan saudara samakan dengan buku-buku yang lain. Sekalipun buku-buku yang lain banyak yang bagus, banyak yang bermutu, banyak yang luar biasa, bahkan tidak lekang dimakan waktu. Tetapi firman Tuhan itu adalah the only one, satu-satunya ya, yang merupakan pewahyuan dari Allah sendiri. Oke. Maka firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat istimewa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, saudara perhatikan ada 3 kata sifat yang saya sengaja masukkan di sini. Mutlak, ya. Mutlak itu artinya apa? Mutlak itu artinya, saudara-saudara, dia tidak bisa ditawar lagi. Betul ya? Ya kan? Kalau harganya sudah mutlak, berarti nggak bisa ditawar tuh harga. Gitu kira-kira, ya kan? Mutlak artinya nggak bisa ditawar, ya, nggak bisa dikompromikan, ya. Saudara nggak bisa main nggak bisa ditawar-tawar lagi lah begitu ya. Firman Tuhan itu mutlak ya dan bersifat sampai selama-lamanya, tidak pernah bisa berubah. Amin. Amin. Ya. Dan tertinggi, ya, tertinggi itu artinya saudara-saudara ini bicara otoritas ya. Jadi misalnya kalau di sistem pemerintahan kita, menteri bukan otoritas yang tertinggi, karena masih ada di atas menteri, betul ya? Nah, di atas menteri itu, ya itu tuh ya, beliau ya kan, yang fotonya udah dipasang tuh ya, Presiden Prabowo ya, lebih tinggi lagi begitu. Tapi sebenarnya di atas Presiden Prabowo juga ada yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Kita rakyat, ya kan? Karena Indonesia ini kan negara republik. Ya, republik itu berdasarkan kedaulatan rakyat, begitu kira-kira. Jadi sama ya, firman Tuhan itu tertinggi otoritasnya dalam arti dia melebihi apapun. Melebihi pikiran manusia, melebihi ide-ide, melebihi filosofi, melebihi tradisi, melebihi kebiasaan dan sebagainya. Ya.
Jadi saudara, firman Tuhan itu adalah otoritas yang tertinggi. Oke? Jadi kalau misalnya ada ide yang bentrok dengan firman Tuhan, saudara, ide itu nggak boleh saudara pakai. Saudara harus memegang firman daripada sebuah ide. Kalau memang berbenturan dengan firman misalnya. Dan berikutnya, firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah kita, saudara-saudara ya. Firman Tuhan itu bukan sekedar sebuah buku yang mengisi kepala kita dengan pelbagai informasi. Firman Tuhan bukan seperti novel yang cuma bikin kita haru biru dan meneteskan air mata ketika membaca kisah-kisahnya. No, firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah kehidupan kita. Amin. Tentu yang saya maksud mengubah kehidupan di sini bukan mengubah ekonominya ya. Bukan mengubah parasnya ya dari pas-pasan jadi cantik sekali gitu ya. Enggak, yang saya maksud jauh lebih dalam dari itu. Mengubah karakter kita, ya, diri kita itu. Ya. Nah, saudara-saudara, jangan sampai sekali lagi kita perlu memegang teguh ya prinsip ini. Prinsip ini perlu saudara terus pegang sebagai orang percaya. Ya, jadi jangan saudara seperti presiden ketiga dari Amerika Serikat. Boleh tolong diklik? Ya, presiden ketiga dari Amerika Serikat namanya Thomas Jefferson. Saudara, menarik sekali, ternyata Thomas Jefferson itu juga baca Alkitab. Ya. Tetapi, nah ini, saudara bisa lihat di foto ini, ya ini Alkitabnya Thomas Jefferson. Apa yang menarik dari Alkitab ini? Ada yang aneh nggak dari Alkitab ini? Coba lihat. Digunting ya. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang dihilangkan, digunting ya. Dan memang demikian. Ya, jadi Thomas Jefferson ini waktu dia baca Alkitab, kalau dia merasa ada yang nggak make sense, dia merasa ada yang nggak masuk akal, dia merasa wah ini mah fantasi, ini nggak mungkin terjadi. Ya, misalnya mukjizat-mukjizat di dalam Alkitab kan banyak ya, termasuk mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, Thomas Jefferson itu sama sekali tidak percaya bahwa itu adalah benar-benar terjadi. Ya, itu sebabnya di Alkitabnya dia potong, dia gunting, nah, makanya jadi banyak bolong-bolong gitu ya. Ya. Nah, jangan sampai kita seperti Thomas Jefferson ya, yang istilahnya apa? Dengan seenaknya kita, dengan kita menjadikan diri kita sebagai acuan ya. Seharusnya firman yang menjadi acuan buat diri kita, malah ini jadi kita yang menjadi acuan ya. Kita jadi memilah dan memilih ya firman Tuhan itu. No, firman Tuhan dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya itu mutlak, itu yang tertinggi, dan itu adalah yang berkuasa mengubah hidup kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Nah, sampai di sini barangkali saudara-saudara protes ya. Pak Jimmy tadi bilang firman Tuhan berkuasa mengubah hidup kita orang percaya. Tapi kok saya kenal tuh ada jemaat yang udah puluhan tahun loh jadi orang Kristen ya, rajin pula ke gereja, ibadah ya, bahkan katanya sih dia hafal banyak ayat Alkitab. Ya kan? Tapi kok kenapa hidupnya nggak berubah sih Pak Jimmy? Ya. Masih begitu-begitu aja orangnya. Masih suka gosipin orang, ya, masih suka ringan tangan kepada istrinya, ya. Aduh, kalau ngomelin anak-anaknya di depan kita aja sampai sedih melihatnya. Ya, semua umpatan keluar dari mulutnya, ya. Waduh, udah nggak kelihatan ini diubah sama Tuhan. Enggak tuh, padahal dia rajin ke gereja. Ya, dia banyak hafal ayat Alkitab. Nah, what's wrong? Apakah artinya firman Tuhan yang tidak berkuasa? Saudara-saudara, bagaimana menurut saudara? Dan kalau kita mau jujur, apa yang baru saya sampaikan ini bukan kisah fiktif ya. Iya kan? Jangan-jangan waktu saya cerita begitu, saudara langsung terbayang ada orang-orang tertentu di kepala saudara kan? Iya kan? Ada aja kan begitu kan di gereja kita? Yang rajin ke gereja, ya, duduknya selalu sama di tempat itu. Itu sebabnya kalau dia nggak masuk, kita langsung tahu, karena bangkunya kosong. Karena selalu duduknya di situ tuh, ya kan? Tapi nggak ada perubahan hidup yang signifikan. Walaupun dia sudah ribuan kali mendengar firman, dia sudah ribuan kali membaca firman. What's wrong? Apakah firman Tuhannya jadi nggak berkuasa? Salahnya di mana ini? Nah, saudara-saudara, next. Saya ingin mengatakan begini, ya, saya ingin memberitahu kepada saudara. Dengar ya. Yang bisa mengubah hidup kita
adalah firman Tuhan yang kita taati. Amin. Sekedar dengar doang, kagak mengubah hidup kita. Ya. Sekedar menghafal, nggak mengubah hidup kita. Lu mau tidur pakai Alkitab sebagai bantal juga nggak mengubah hidup kita, saudara-saudara. Ya, atau saudara mau pakai alat dukun, ya, kertas saudara robek-robek, saudara bakar jadi abu, saudara campur sama air, saudara minum tiap hari, nggak bakal mengubah hidup kita. Yang terjadi malah kita jadi kanker lambung nanti, ya kan, gara-gara makan karbon kebanyakan. Nah, jadi saudara-saudara, dengar, firman Tuhan memang berkuasa. Betul. Kita nggak usah ragukan itu. Tapi kuasa firman Tuhan yang mengubah hidup kita itu hanya bisa terjadi kalau kita menaatinya. Amin. Amin. Loh, Tuhan Yesus sendiri juga pernah mengatakan kan? Ya kan? Misalnya di Matius pasal 7, atau misalnya di surat Yakobus. Cuma jadi pendengar firman tuh nggak ada arti. Betul nggak? Sia-sia. Yang benar itu jadi pelaku firman. Betul apa betul? Ah, itu dia, saudara-saudara. Ya, jadi mari kita coba introspeksi diri. Sudah berapa tahun sudah jadi orang Kristen? Nggak usah jawab dalam hati aja. Ya, jawab dalam hati aja ya. Barangkali ada yang sejak baby udah jadi orang Kristen, ya kan? Karena memang lahir dalam keluarga Kristen barangkali toh. Bahkan namanya saja Matius, Yohanes, ya, Maria, namanya aja nama Alkitab begitu kan. Yang pasti nggak ada yang nama Yudas, ya kan? Nah, pertanyaan saya, ya, saudara, sudahkah membuat firman itu betul-betul mengubah hidup kita itu? Ya. Ini introspeksi buat kita, karena cuma baca nggak akan mengubah hidup. Baca firman tentu penting, tapi nggak akan mengubah hidup. Menghafal firman penting, penting, tapi tidak akan mengubah hidup. Hanya firman yang saudara taati satu demi satu, tidak mengubah karakter kita sedikit demi sedikit. Amin. Make sense? Masuk akal? Iya, saudara-saudara. Ya. Nah, bicara ketaatan, kalau kita mau jujur, seringkali itu ketaatannya orang Kristen itu bukan ketaatan yang benar. Apa yang saya maksud? Gini, seringkali ya, kalau kita bicara taat, kita cuma mau taat apa yang kita suka. Benar apa benar? Ayo. Next. Jadi kalau saudara bicara ketaatan, ya tolong diklik. Kalau kita bicara ketaatan, saudara-saudara ya bisa. Ketaatan itu harus seluruh firman Tuhan, belum ya? Belum muncul ya? Ketaatan itu harus seluruh firman Tuhan. Ya, nggak apa-apa, jangan terganggu, tetap fokus pada saya aja. Jadi ketaatan itu harus seluruh firman Tuhan, saudara-saudara. Loh, firman Tuhan itu kan dari awal sampai akhir, betul nggak? Kecuali saudara pakai pola pikir kayak Thomas Jefferson. Ya, yang ini bukan firman, yang ini firman, yang ini mitos, yang ini firman, yang ini ini cuma karangan doang ini, ya nggak bener ini, yang ini firman. Nah, kalau saudara cara pikirnya seperti Thomas Jefferson, ya akan demikian. Tapi kalau kita mengakui firman Tuhan itu dari awal sampai akhir, maka konsekuensinya kita harus menaati firman Tuhan dari awal sampai akhir. Apapun yang Tuhan perintahkan, taati. Apapun yang menjadi kehendak Tuhan yang tertuang di dalam firman, taati. Jangan hanya yang kita sukai. Jangan hanya yang nyaman bagi kita. Dengar ya, firman Tuhan itu bukan masukan. Ya, kalau masukan berarti kita bebas menolak menerima, betul? Tuhan bukan konsultan kita. Kalau saudara di perusahaan biasanya kan kita pakai jasa konsultan, betul ya? Apa sih tugas konsultan? Ya, mempelajari gitu ya, perusahaan kita ini sehat atau enggak, masalahnya di mana, gitu kan? Dan biasanya konsultan itu akan memberikan rekomendasi-rekomendasi, ya kan? Saya gini-gini dulu pernah kerja di perusahaan juga, saudara-saudara ya. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya pernah kerja di Indah Kiat, saya pernah kerja di Astra. Jadi ngertilah kira-kira dikit-dikit ya, dinamika kehidupan korporasi gitu. Nah jadi, ya kalau konsultan tuh gitu, cuma sejauh kasih ide, kasih masukan, ya harus begini, harus begitu. Tapi tetap at the end of the day, perusahaan yang punya otoritas untuk menerima atau menolak, betul nggak? Dengar ya, Tuhan bukan konsultan kita.
Karena kalau dia hanya konsultan, berarti kita bebas menolak menerima masukan dia. Betul nggak? Ya kan? No, Tuhan adalah Tuhan. Dia pemilik dan penguasa hidup kita. Maka firman-Nya itu bukan masukan yang kita bisa pilih. Setuju? Amin? Ya. Nah, konkretnya gimana? Misalnya saya kasih contoh. Misalnya ya, kalau perintah firman Tuhan-nya itu berbunyi, pujilah Dia, misalnya gitu ya. Wah, kita langsung menyambut perintah itu. Kenapa? Kebetulan gue memang suka nyanyi. Ya kan? Jadi perintah itu nggak sulit. Bagi orang-orang yang suka nyanyi, ya kan? Perintah memuji Tuhan susah nggak? Nggak usah diperintah juga pasti nyanyi, betul nggak? Karena suka nyanyi. Betul apa betul? Ya kan? Tetapi, misalnya perintah apa nih? Perintah untuk memberi, misalnya. Nah, mulai deh. Ya kan? Aduh, memberi ya. Aduh, Tuhan, saya aja masih susah nih. Tuhan, utang aja masih banyak. Ya kan? Tuhan, kebutuhan saya aja masih banyak nih. Gitu kan? Aduh, sorry deh Tuhan, nanti deh kalau mau urusan memberi, nanti ya Tuhan, kalau uang gue udah 10M. Gitu ya. Masalahnya kalau saudara nggak pernah belajar dari perkara kecil, kalau saudara benar-benar suatu hari udah punya uang 10M, saudara akan lebih susah memberi. Kayak perpuluhan tuh. Ya. Belajar perpuluhan itu waktu saudara gaji kecil atau gaji udah gede? Ayo, coba mikir. Perpuluhan itu belajarnya waktu gaji saudara masih kecil atau gaji udah gede? Waktu dari kecil. Gaji saudara masih 7 juta, berarti perpuluhannya 700.000. Betul nggak? Mesti belajar dari kecil. Jangan nanti gaji saudara atau pemasukan saudara udah misalnya ya 200 juta, ya, 300 juta per bulan. Berarti perpuluhannya berapa? 20 sampai 30 juta. Berat. Ya kan? Kalau saudara nggak pernah melatih diri dari hal yang kecil, saudara akan nggak bisa nanti. Nggak bisa. Saudara akan berpikir, aduh 20-30 juta. Itu bisa iPhone 1. Bisa MacBook 1 gitu ya. Ya kan? Nah, itu dia ya. Jadi sekali lagi kita harus taati semua firman kalau kita sungguh mau diubahkan oleh Tuhan. Nah, ini yang dikatakan Tuhan Yesus, tolong diklik. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku," kata Yesus, "kamu akan menuruti sebagian." Enggak ya? Coba baca tuh. Apa tuh? Segala. Clear. Terang benderang seperti matahari. Ya. Tuhan Yesus tidak bilang, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti sebagian, separuh, 3/4." Ya kan? Perintahku. No. Tuhan Yesus bilang apa? Segala. Kalau bicara segala berarti berapa persen? Kalau diterjemahkan dalam persentase. 99,99%? Itu pun bukan segala, betul nggak? Yang namanya segala berarti 100%. Nah, saudara-saudara, maka di sini saya akan melanjutkan ya. Kita udah bicara ketaatan. Sekarang saya mau juga mengatakan begini, mau mengingatkan saudara bahwa, tolong diklik, kita bukan hanya menaati semua perintah firman, belajar menaati semua perintah firman, tidak ada yang kita anaktirikan, ya firman Tuhan itu, ya perintah-perintah Tuhan itu, bahkan ada hal-hal yang nggak nyaman buat kita, ada hal yang kita nggak suka, kalau itu adalah perintah firman, kita harus lakukan. Oke, itu sudah kita tangkap. Tetapi yang di sisi yang lain, saudara-saudara, firman Tuhan juga harus menuntun semua aspek kehidupan kita. Ya. Semua aspek kehidupan kita. Oke? Firman Tuhan itu tidak hanya berlaku untuk urusan gereja. Saudara paham yang saya maksud? Firman Tuhan itu tidak hanya berlaku untuk pelayanan-pelayanan di gereja. Ya. Firman Tuhan itu juga berlaku untuk semua aspek kehidupan kita. Saudara sebut saja, apa? Coba aspek kehidupan kita apa aja? Bagaimana kita bermedsos. Betul? Kita harus tahu prinsip firman-nya apa.
Ya. Oh, tentu saja Alkitab itu bukan buku manual teknis yang serba lengkap. Bagaimana bermedsos, bagaimana bisa main AI gitu ya. Nggak ada di Alkitab, nggak ada, ya kan? Tapi secara prinsip ada apa enggak? Ada. Ada. Ya, misalnya apa? Misalnya prinsip firman Tuhan yang mengatakan bahwa jangan ada keluar kata-kata yang sia, tapi berikanlah kata-kata yang membangun. Betul? Itu bisa berlaku nggak di dalam bermedsos? Berlaku dong. Berlaku. Walaupun kata-kata di sini dalam bentuk tulisan. Misalnya kalau saudara kasih komen, ya, jangan nyinyir. Coba bilang kiri, bilang kanan, jangan nyinyir. Coba bilang. Ya. Jangan sebar hoax. Karena hoax itu adalah bentuk lain dari kebohongan. Sedangkan firman Tuhan mengatakan apa? Ya jangan sampai kita menyebarkan dusta kan. Ya, jangan berdusta satu dengan yang lain dan sebagainya. Ya. Saudara, penting sekali untuk kita tahu prinsip firman di dalam apapun aspek kehidupan kita. Nah, saya baru sebut contoh satu nih ya, bermedsos. Apalagi aspek kehidupan kita. Ya ini yang sekarang saudara lakukan tiap Senin sampai Jumat, apa? Bekerja. Bekerja juga harus ada prinsip firman Tuhannya. Misalnya apa? Bekerjalah dengan jujur. Bekerjalah dengan integritas. Betul? Jangan inventaris kantor dibawa pulang terus. Pantes pulpen di kantor ya sering habis stoknya misalnya gitu ya. Karena wah ini tahun ajaran anak baru nih ya. Ya udah deh pulpen kantor gua ambil deh selosin gitu ya buat anak gini. Ya, saudara, itu kita tidak bekerja dengan prinsip firman. Kalau bekerja dengan prinsip firman kita tahu bahwa itu bukan milik kita. Iya kan? Kantor beliin pulpen bukan buat anak kita. Tapi buat kita di sini ya untuk pekerjaan kita. Nah, jadi sekali lagi itu saudara-saudara ya. Apalagi bekerja, apalagi kalau yang sudah jadi orang tua berarti dalam aspek apa? Mengasuh anak. Ya kan? Ada prinsip firman-Nya. Saudara mengelola keuangan, ada prinsip firman-Nya. Apalagi? Banyak sekali. Kalau saudara nanti kelak berbisnis, ada prinsip firman-Nya berbisnis. Semua saudara harus pelajari. Ya, itu harus menjadi landasan utama kita. Nah, bagi yang masih jomblo, cari pacar. Nah, ada prinsip firman-Nya juga. Ya kan? Nah, nanti kalau udah dapat pacar, dating pun ada prinsip firman-Nya. Bagaimana dating yang benar gitu ya. Jangan kayak orang-orang di luar sana yang apa juga bebas, misalnya begitu. Ya. Nah, mari kita lihat perkataan dari N.T. Wright yang mengatakan Alkitab tidak hanya hadir sebagai buku untuk membangkitkan semangat kita, Alkitab adalah firman dari Allah sendiri untuk membentuk dan memerintahkan setiap bagian dari kehidupan kita dan apapun yang kita lakukan sebagai para pengikut Kristus. Ya, saudara garis bawahi kata setiap bagian dari kehidupan kita. Ya, jadi firman Tuhan bukan hanya relevan buat bagaimana berkhotbah, bagaimana melayani di gereja, enggak. Bagaimana membangun gereja, enggak. Firman Tuhan juga berguna untuk bagaimana kita mengasuh anak, ya, bagaimana kita berkomunikasi, ya, bagaimana kita menikah dan sebagainya. Oke? Saudara harus menjadi anak-anak Tuhan yang begitu. Apapun aspek kehidupanmu, make sure you know, ya, pastikan saudara tahu apa prinsip firman-Nya. Satu persatu. Nah, kita bersyukur karena kita hidup di zaman sekarang. Saya rasa kemudahan pada zaman sekarang itu sangat besar ya. Kemudahan untuk melihat seminar online, kemudahan untuk mengikuti pembinaan-pembinaan, kemudahan untuk mendapatkan buku-buku yang bermutu. Ya, jadi nggak ada alasan untuk saudara mengatakan, aduh saya nggak pernah diajarin tuh gimana cara mengelola uang berdasarkan firman Tuhan. Nggak pernah dia ngajarin saya, jadi jangan salahin saya. Loh, udah banyak resources, kamunya aja yang males. Banyak. Ya. Nah, oke. Sekarang saya masuk bagian terakhir. Ya, ada satu ayat yang saya ingin juga tampilkan. Karena hari ini kita bicara tentang firman, kebenaran, bukan pembenaran. Ya, pembenaran itu artinya
mendukung perbuatan-perbuatan kita yang salah. Ya, jadi kita melakukan hal yang salah, lalu kita pakai firman untuk membenarkan apa yang kita lakukan tersebut. Ya, sebagai contoh ya, mungkin saudara bisa tertawa kalau dengar dengar cerita ini. Saya benar-benar pernah mendengar ada orang Kristen yang berargumen boleh ya punya istri lebih dari satu, karena menurut dia Salomo dan Daud pun istrinya lebih dari satu. Ya, jadi di pikiran dia, nih lihat Salomo, Daud nih, ya kan, istrinya aja lebih dari satu. Berarti boleh dong kita orang Kristen. Ya. Nah, saudara-saudara dengar ya, nggak semua yang di Alkitab itu harus kita terjemahkan sebagai sebuah perintah. Apalagi kalau yang sifatnya narasi atau cerita. Ya, jadi saudara jangan jadikan cerita atau narasi sebagai hukum atau sebagai perintah. Sebab kalau saudara mau konsisten, berarti saudara juga mesti gantung diri seperti Yudas Iskariot. Kan Yudas gantung diri kan di Alkitab kan? Ya lu coba gantung diri juga dong. Ikutin dong firman Tuhan tuh, gitu ya kan? Jangan cuma ikutin yang enaknya aja, yang nggak enak kagak mau ikutin gitu kan? Nah itu ya. Jadi firman bukan pembenaran. Nah, malah sebetulnya firman Tuhan itu juga berfungsi untuk mengkoreksi kita, bukan membenarkan kita loh. Malah sebenarnya menyatakan kesalahan kita. Itu yang dikatakan 2 Timotius 3:16. Boleh kita baca sama-sama? 3, 2, 1. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Jadi bukan untuk membenarkan kelakuan, tapi untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan justru. Kita balik lagi kepada firman itu punya kuasa untuk mentransformasi hidup kita. Nah, tolong diklik. Saudara, kita akan mengalami transformasi ya bila kita menerima koreksi dari firman Tuhan. Amin. Dikoreksi itu enak nggak? Halo, dikoreksi itu enak nggak? Nggak enak ya? Jujur, enak nggak? Saya nggak bilang berguna apa nggak dulu ya. Saya tanyanya enak apa kagak. Nggak enak. Nggak enak. Pada dasarnya nggak ada orang yang mau dikoreksi. Betul nggak? Kita maunya dipuji, bukan dikoreksi. Ya kan? Sama, kita kalau dikoreksi firman belum tentu kita suka. Tapi mari kita kembali lagi. Kalau kita mau ditransformasi menjadi pribadi yang lebih baik, kita harus siap menerima koreksi firman. Amin. Ya. Saudara, saya kasih ada satu kesaksian dari anggota komselnya istri saya. Dia baru kesaksian beberapa minggu yang lalu. Ya. Jadi saudara-saudara, ketika dia lagi saat teduh, dia baca Alkitab, maka dia baca itu di Injil Matius yang Tuhan Yesus bilang, kasihilah musuhmu, ya, dan ampunilah mereka, begitu kira-kira. Waktu dia baca itu, tiba-tiba Tuhan itu kayak kasih gambar seseorang di kepalanya, ya. Dia kesaksiannya gitu tuh, ya. Ya, ini gereja karismatik ya. Jadi kalau gereja karismatik ya kita tahu ya, mungkin ada di antara saudara juga yang gereja karismatik ya, kan bisa tuh begitu tuh ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang seperti itu terjadi. Nah, jadi Tuhan itu munculin satu muka di kepala dia. Ya. Dia kaget. Oh, kok muncul muka ini? Tahu nggak muka itu muka siapa? Muka itu adalah muka mantan pacarnya yang kira-kira 20-an tahun lalu pernah mengkhianati dia. Jadi orang ini udah nikah, udah punya anak, udah happy lah sebagai family. Tapi waktu dibaca Alkitab di renungan itu, hari itu, ya kasihilah musuhmu, ampunilah mereka, ya kan? Baca, tiba-tiba waktu dia doa, muncul tuh mantannya dia. Yang nyebelinnya bukan main. Yang pernah mengkhianati dia. Ya, yang sampai pernah disakit hati sekali, sampai depresi, ya, sampai dia pernah ke konselor. Ya, tapi itu sebetulnya urusan masa lalu, udah 25 tahun lalu. Ya, anak dia sekarang udah gede-gede. Tapi Tuhan munculin itu. Singkat cerita, ya dia baru sadar bahwa selama puluhan tahun dia masih menyimpan kebencian sama si mantan itu. Ya, memang kebenciannya itu tidak lagi berbentuk kemarahan, tapi kebenciannya itu dalam bentuk yang lain. Ya, ibaratnya itu
Kalau gue ketemu mantan gue di jalan, gue mah udah gak mau ngomong sama dia. Gue udah hapus dia, seolah-olah dia nggak ada. Itu kebencian bentuk lain loh. Jadi saudara jangan pikir kebencian itu harus selalu meledak-ledak, banting-banting barang, gaplok-gaplok orang, nggak selalu. Kebencian itu bisa berbentuk, kalau dalam dunia psikologis itu namanya pasif agresif. Ya, artinya misalnya kalau aku benci sama dia, aku bisa cuekin dia, ya udah. Gue sih nggak sampai gaplok dia misalnya gitu ya, tapi udah cuekin. Duduk sebelah pun juga nggak nyapa, nganggap nggak ada orang. Gitu. Itu namanya kebencian juga. Nah, si wanita ini melakukan itu. Dia benci sama mantannya, dia menganggap nggak ada orang itu. Dan Tuhan ingatkan hari itu, ampuni dia. Saudara tahu, dia merasa Tuhan tuh kayak nyuruh dia mengampuni. Dia bilang sama Tuhan, berat. Tapi singkat cerita akhirnya dia memilih taat. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Singkat cerita ya, dia cari nomor telepon si mantan itu. Entah gimana lah nyari ya dari teman ke teman gitu. Akhirnya dapat nomor teleponnya, dia telepon si mantan, cuma mau ngomong gini. Kamu ingat nggak, 20-an tahun lalu kamu pernah melukai hatiku. Ya, hatiku sangat terluka saat itu. Tapi aku mau taat sama firman Tuhan. Aku mau mengampuni kamu. Nah, gitu. That's it. Cerita selanjutnya saya nggak tahu ya. Tapi intinya dia melakukan itu. Akhirnya dia mengampuni si pria ini sampai ditelepon langsung. Jangan-jangan bukan kalian kan ya? Bukan ya. Jangan-jangan ada di sini orangnya gitu kan. Ya. Nah itu dia, saudara-saudara ya. Nah, jadi sekali lagi, wanita ini, teman komsel istri saya ini, dia diubahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia menerima koreksi dari Tuhan. Dia tidak menolak. Ketika Tuhan koreksi dia, kamu harus ampuni. Selama 20 tahun lebih kamu menyimpan kepahitan lo, ampuni. Dia taat. Dan dia berubah. Dia cerita di dalam kesaksian itu. Waktu saya mengampuni, hati saya diliputi sukacita dan damai sejahtera yang melampaui akal. Ya. Maka saya tutup renungan kita sebagai sebuah kesimpulan. Yuk, jangan hanya kita menguasai firman, tetapi yang lebih tepat adalah biarkan firman menguasai hidup kita. Amin. Bukan kita yang menguasai firman. Ya, menguasai firman itu maksudnya apa sih? Ya, kita merasa bahwa kita tahu banyak cerita Alkitab, kita bisa hafal ayat Alkitab gitu ya. Oh, saya sudah khatam 5 kali baca Alkitab dari awal sampai akhir misalnya gitu ya. Ya. No. Semua bagus, tapi jangan hanya berhenti di situ. Sebab yang lebih benar adalah firman yang harus menguasai hidup kita. Amin. Artinya kita membiarkan firman mengubah hidup kita, firman mengatur hidup kita, firman menuntun hidup kita, firman menegur kita, firman mengkoreksi kita. Itulah yang dimaksud. Kita membiarkan firman menguasai hidup saya dan hidup saudara. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini yang terus-menerus mengingatkan kami betapa penting firman Tuhan di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami bersikap tidak pas terhadap firman Tuhan. Kami melalaikan firman Tuhan. Kami tidak sungguh-sungguh menaati firman Tuhan. Kami hanya menyukai sebagian firman Tuhan saja. Kami tidak menghormati firman Tuhan sebagaimana mestinya. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah mulai hari ini sampai ke depan, kami benar-benar menjadi anak Tuhan yang membiarkan hidup kami dikuasai oleh firman. Apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami responi, apapun yang kami putuskan, semua kami pakai firman Tuhan sebagai rujukannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Berkati setiap kami hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saya rasa banyak poin-poin yang bisa diambil ya dari firman Tuhan hari ini. Kita biarlah tidak hanya menjadi mendengar dan membaca firman, tapi juga jadi pelaku firman. Dan menerapkan firman itu di setiap aspek kehidupan kita. Pekerjaan kita, keluarga kita, dan semuanya. Terima kasih untuk firman Tuhannya dan pengumuman. Terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Jimmy Setiawan. Sekali lagi saya ucapkan. Berikutnya ada doa bersama yang akan diadakan hari Rabu tanggal 20 November jam 12.40 di ruang meeting internal audit gedung segitiga Wirla Tempat, atau kalau nggak bisa join secara offline, bisa online via Zoom.
Next. Nah, untuk PD berikutnya kita akan ada pada hari Jumat 22 November 2024 dengan tema Kuatkanlah dirimu. Nah, pendeta Sinjuikin, salah kalau ngomongnya. Oke, sudah semua? Oke, untuk penutup boleh minta lihat aja untuk penutup dan doa bersama. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri ya. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, berkat rohani, berkat persekutuan, berkat apapun Tuhan yang sudah kami nikmati sepanjang 1 jam terakhir ini. Sebentar kami akan kembali ke tempat kerja kami. Dan Tuhan, kami selalu menyadari bahwa kami adalah anak-anak-Mu sekalipun di tempat kerja. Bahwa kami adalah terang, bahwa kami adalah garam, bahwa kami adalah surat Kristus yang terbuka. Biarlah melalui segenap tindak tanduk kami, melalui pekerjaan yang kami lakukan, sungguh Tuhan, kami boleh memancarkan kesaksian yang memuliakan Tuhan di dunia kerja. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan menerima berkat dari-Mu. Arahkan hati kami Tuhan hanya untuk kepada-Mu, hanya untuk menerima berkat-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita dan kita terima berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya anugerah dari Bapa Surgawi yang tidak pernah berkesudahan, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang selalu ada di dalam hidupmu, dan kehadiran Roh Kudus yang akan selalu menopang, menuntun, menguatkan, memampukan kita untuk kita hidup menjadi saksi Kristus dimanapun, kepada siapapun dan kapanpun. Dari sekarang sampai Yesus datang kembali dengan segala kemuliaannya. Maranatha, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Selamat